Baik, kita mulai teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa musallian, Allahumma sholli ala Muhammad, amma ba'du. Eh, Beberapa pertemuan sebelumnya, saya pikir saya sudah nyampaikan secara lengkap, baik menulis fiksi, non-fiksi, dan faksi. Sehingga teman-teman harus segera action. Ya, jadi teman-teman segera action, kemudian komitmen untuk menyelesaikan naskah bukunya dalam waktu 90 hari. Malam hari ini saya mungkin hanya berbicara tentang dunia kepenulisan. Menulis itu sebenarnya bisa membuat kita menemukan jati diri kita. Ya, jadi biasakan menulis setiap hari, kemudian diposting di sosial media yang kita punya, bisa di blog, bisa kemudian di FB kita. Dengan cara itulah kemudian kita melatih kebiasaan. Melatih kebiasaan menulis, melatih berbagai informasi, berbagai tulisan yang mencerahkan. Nah, siapa tahu di antara mereka yang membaca itu kemudian merasa bahkan ikut tercerahkan. Maka kalau itu kan berarti kita dapat pahala. Ya. Malam hari ini saya akan berbagi tips singkat bagaimana menulis artikel yang menarik ya pada blog Anda atau pada sosmed. Jadi kita perlu memahami bahwa kalau kita menulis di sosmed jangan terlalu banyak, di maksimal 2 halaman. Nah, poin-poin penting apa yang perlu menjadi panduan bagi kita? Yang pertama, kita harus menulis dengan tulus. Ya, menulis dengan tulus artinya tanpa perasaan terpaksa, bahkan menulis dengan penuh kesadaran. Hari-hari ini Indonesia ini sudah hilang rasa dan kesadarannya. Lebih-lebih para penguasanya, anggota dewannya. Oleh karena itu kemudian bagaimana sekarang kita membangkitkan lagi rasa dan kesadaran itu, termasuk kemudian melalui tulisan. Jadi hari ini saya sebagai seorang penulis, seorang intelektual merasakan bangsa ini sekarang sudah kehilangan kesadaran dan rasanya. Lebih-lebih para pemangku kekuasaan. Jadi mereka tidak lagi berpikir untuk rakyat, tapi berpikir untuk kepentingan kelompok, kepentingan para kapital-kapital ini. Nah, kita juga bisa menuangkan nanti tulisan-tulisan secara kritis dengan argumentatif dan sebagainya. Ayo kita kembali sekarang membangkitkan rasa dan kesadaran. Teman-teman sekalian, setidaknya kesadaran yang harus kita bangun itu ada 5 sadar ya. Nanti kita bisa tuangkan. Jadi kalau kita menuangkan tulisan dengan penuh kesadaran, dengan penuh rasa tanggung jawab, insya Allah kemudian tulisan kita ini menarik untuk dibaca karena muncul dari ketulusan hati. 5 kesadaran itu adalah yang pertama adalah kita harus sadar Tuhan. Ya, sadar akan hubungan kita dengan Allah. Maka sadar Tuhan ini tidak boleh hilang, tidak boleh lepas. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini adalah makhluk, kita ini hamba, setiap apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita ucapkan, kita lakukan, termasuk kita tuliskan, itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka kalau ketika sadar Tuhan ini berarti segala apa yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa pikiran, berupa kemampuan, intelektual dan sebagainya, itu harus digunakan sebaik mungkin untuk dalam rangka untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sadar Tuhan itu menjadi satu hal yang penting dan menurut saya ini penting sekarang bagi negeri ini. Kalau sudah tidak sadar Tuhan, yang terjadi sekarang ini banyak menghalalkan segala cara, seakan-akan tidak ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mungkin dia bisa berkelit dengan mahkamah-mahkamah bikinan manusia, tetapi dia tidak akan pernah bisa berkelit dengan mahkamah ilahi, mahkamah yang nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana agar kita bisa menulis dengan tulus, maka harus dibangun dengan rasa dan kesadaran. Pertama adalah sadar Tuhan, teman-teman sekalian. Yang kedua adalah sadar diri. Sadar diri bahwa kita ini adalah mahakarya Allah yang luar biasa. Karena sadar diri itulah bahwa kita ini makhluk, ada pengawasan dari Allah, maka ketika dalam melakukan aktivitas apapun kita akan hati-hati. Karena itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Sadar diri bahwa kita ini adalah hamba. Sadar diri kita ini adalah
mahakarya Allah yang luar biasa. Maka kemudian layak kita memberikan prestasi dan karya yang terbaik yang membuat Allah itu ridho, yang membuat Allah itu layak mencintai dan menolong kita. Nah, itu sadar yang kedua, sadar diri. Yang ketiga adalah sadar hidup. Jadi orang kalau sudah sadar Tuhan, sadar diri, sadar hidup. Hidup yang cuma sebentar ini. Jangan kemudian sia-siakan. Jangan kemudian hidup yang sebentar ini justru momen penentuan kita selamat tidak nanti di akhirat itu sangat ditentukan adalah ketika kita hidup di dunia ini. Maka sadar hidup itu adalah untuk memberikan pengabdian tertinggi, untuk memberikan prestasi yang terbaik. Sadar hidup itu berarti kita harus memahami hakikat hidup dan tujuan hidup itu. Kalau tidak nanti bahaya. Nah, sekarang ini kita mengalami, bangsa ini mengalami kehilangan rasa dan sadar. Kalau kehilangan sadar Tuhan, sadar diri, sadar itu pasti banyak masalah. Jadi masalah itu terjadi karena tidak sadar Tuhan. Masalah itu terjadi karena tidak sadar diri. Masalah itu terjadi karena tidak sadar hidup. Maka yang keempat adalah sadar masalah. Sadar masalah itu agar apa? Agar kita mengevaluasi diri, agar kita mau mengevaluasi diri, mau bertobat. Bahwa masalah yang terjadi di hadapan kita adalah karena kita tidak sadar Tuhan. Kita tidak sadar diri, tidak sadar hidup. Dan masalah itu juga membuat kita mengevaluasi diri, masalah itu juga membuat kita untuk mau naik kelas. Dan yang terakhir baru sadar bahagia. Kesadaran bahagia. Jadi saya seringkali mengatakan sukses dulu apa bahagia dulu? Bahagia dulu. Jadi kita harus sadar bahagia, kita merasakan kebahagiaan ketika memiliki sesuatu yang kemudian itulah yang kemudian kita bisa melaksanakan sesuatu dengan tenang dan kesuksesan itu akan teraih kalau kita memiliki kesadaran bahagia, ya, memiliki rasa bahagia dan 5 sadar tadi, sadar Tuhan, sadar diri, sadar hidup, sadar masalah dan sadar bahagia. Nah, bagaimana kemudian kita menuliskan apa yang kita tuliskan, apa yang disampaikan itu muncul dari kesadaran itu. Dari 5 kesadaran ini. Maka itu akan menjadikan tulisan kita akan menarik. Yang kedua, tulisan itu harus bermanfaat. Jadi tulisan yang bermanfaat. Jadi blog yang sukses, sosial media yang sukses itu mengerti apa yang disukai para pembacanya. Sehingga semua orang yang mengakses sosmed Anda, mengakses blog Anda, itu tidak akan pergi dengan tanpa hampa. Karena apa? Dia mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Jadi tulislah sesuatu yang bermanfaat. Yang ketiga kemudian cari solusi. Jadi Anda memberi solusi untuk masalah orang lain. Awalnya mungkin masalah diri kita sendiri. Tapi bagaimana kemudian kita memberikan solusi itu juga menjadi inspirasi bagi orang lain. Nah, kemudian yang keempat, jangan menulis tentang diri sendiri. Nah, jadi kalau kita terlalu banyak menulis tentang diri Anda, nanti Anda malah banyak pengunjung yang tidak suka. Karena ini dunia sosial media. Kemudian yang kelima, sentuhlah pembaca Anda. Coba buat interaksi dengan para pembaca Anda. Ya, tidak cuma membalas komen pembaca, tetapi juga Anda bisa membuat sejenis kontes, hadiah, door prize dan sebagainya, memberikan e-book, memberikan pelayanan, eh, memberikan sesuatu yang gratis untuk dibagikan. Itu juga menarik bagi para pengunjung di sosial media Anda. Kemudian yang berikutnya adalah buat headline yang memikat. Jadi headline itu judul tulisan. Ya, judul tulisan itu adalah salah satu faktor penentu tidaknya pengunjung tertarik di blog Anda. Tetapi jangan mengikuti judul tulisan yang kemudian kelihatannya menarik tapi isinya tidak sesuai. Ini biasanya bagi media-media online yang kemudian ingin menarik. Tapi itu akhirnya kemudian dibaca, akhirnya diingat-ingat oleh pembaca. Oh, ini paling bohongan itu kan. Jadi ngasih judul yang kemudian kelihatan enggak. Tapi buat headline yang memikat, tapi nanti itu menarik orang untuk membaca dan isinya sesuai gitu. Jadi bukan kemudian antara isi dengan judul tidak sesuai. Kemudian yang 7 fokus pada hal yang penting saja. Jadi ya, fokus pada menulis hal yang penting-penting. Jadi jangan bingungkan kemudian kadang-kadang masih membingungkan layout, gambar dan sebagainya. Yang penting-penting saja selama itu dibutuhkan oleh banyak orang dan memberikan solusi, maka kemudian tulisan Anda akan banyak dibaca. Pokok diniatin ibadah saja. Nah, yang perlu Anda perhatikan yang menurut saya kiat menulis itu adalah mengungkapkan secara jelas permasalahan yang akan dibahas. Nah, jadi satu pokok persoalan saja. Nah, karena kalau di dunia maya itu kan kalau terlalu panjang itu orang malas baca.
Karena orang itu melihat cepat sekali, oh menarik dia baca. Oleh karena itu maksimal 2 halaman. Kemudian hindari memakai bahasa formal. Ya, karena ini bahasa blog sosmed ya cenderung lentur, bersifat bahasa tutur. Jadi Anda menulis itu seperti bercakap-cakap dengan teman. Ini bedanya kalau Anda nulis jurnal atau nulis buku. Karena ini nanti bahasan saya adalah bagaimana kita menulis di dunia sosial media, di blog, di internet, yang itu memang orang membaca itu cuma sepintas, tapi bagaimana kemudian kita bisa menarik mereka untuk membaca. Malah oleh karena itu maksimal 2 halaman saja. Baik, teman-teman sekalian, ini mungkin sebagai pengantar diskusi kita malam hari ini. Silakan kemudian kalau ada didiskusikan tentang dunia penulisan mengenai bagaimana teori dan praktek-prakteknya sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, sehingga sebenarnya kita ini sekarang tinggal bagaimana teman-teman action dan konsultasi dengan saya setiap kali pertemuan, dan saya berharap mudah-mudahan selesai 90 hari menulis buku itu benar-benar naskah sudah saya terima, sehingga kemudian saya bisa membacanya, mengedit, dan kemudian kalau berkenan kemudian Anda memang minta dicetak, monggo. Nanti kita akan connecting-kan, kita sambungkan pada penerbit yang kebetulan saya punya penerbitan yang kemudian Anda juga bisa mencetak sesuai dengan jumlah eksemplar yang memang Anda butuhkan. Baik, silakan. Kalau ada yang bertanya, diskusi tentang paparan yang saya sampaikan malam hari ini. Bagaimana kemudian kita menulis itu dengan penuh rasa dan kesadaran. Nah, saya tadi sisipkan 5 kesadaran tadi itu yang kemudian membuat kita adalah apa ya, apa yang kita tulis itu menjadi sesuatu yang kemudian diminati oleh banyak orang. Baik, ada pertanyaan yang sudah masuk. Ustadz, mohon dijelaskan tentang epilog. Epilog itu apa? Jadi ada buku yang model penulisannya ada prolog, ada epilog. Jadi prolog itu adalah sebenarnya kata pengantar yang menjelaskan kira-kira gambaran besar isi bukunya itu apa. Nah, itu prolog. Kalau kemudian epilog itu adalah biasanya akhir akhir tulisan dari sebuah buku yang kemudian mencoba bisa jadi mencoba merangkum nilai-nilai penting apa, atau kemudian epilog itu adalah sebuah gagasan selanjutnya yang itu membuat penasaran para pemirsa pembaca bukunya untuk kemudian mengikuti tulisan-tulisan selanjutnya di dalam buku berikutnya. Jadi kalau biasanya ada prolog, ada epilog. Jadi epilog itu bisa dipakai sebagai catatan akhir atau kesimpulan, atau kemudian gagasan-gagasan apa yang kemudian ada penulis yang kemudian menyebut di epilog itu adalah gagasan-gagasan penting yang kemudian ditulis ulang agar kemudian menjadi pengingat bagi pembacanya. Nah, itu yang disebut dengan epilog. Kalau yang di awal itu disebut dengan prolog. Ya, demikian Mbak siapa tadi itu. Baik, Mah. Silakan, ada lagi yang ditanyakan. Bisa juga di unmute saja kalau mau ngomong langsung bisa langsung. Jadi bisa juga menggunakan fasilitas live chat. Monggo, yang lainnya. Silakan, ada Mbak Dewi, ada Mas Anwar ya. Monggo. Memang setiap yang saya sampaikan mesti saya rekam. Jadi nanti bisa teman-teman juga bisa melihat gagasan-gagasan tentang menulis, public speaking di channel YouTube saya pribadi. Sehingga kemudian bisa langsung action berkarya. Jadi tidak harus kemudian menunggu setiap pekan karena memang beberapa panduannya sudah saya siapkan. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan, terima kasih ya, Pak. Ya, silakan. Ya, saya tuh kalau menulis artikel itu masalah yang diangkat itu loh. Apakah harus masalah yang berkaitan dengan yang hangat di masyarakat atau yang lain ya, Pak? Ya boleh-boleh saja, karena kecenderungannya orang beda-beda. Boleh kemudian, kalau kemudian ingin membahas masalah yang lagi hangat, maka kemudian itu artikelnya adalah artikel opini atau artikel argumentasi. Jadi misalnya dibahas tentang berkaitan dengan fakta datanya kayak apa, terus bagaimana kemudian Anda memberikan solusi, Anda memberikan gagasan, terus kemudian ide-ide kreatif, monggo terserah. Tapi Anda juga tidak harus mengikuti apa yang lagi
tren di masyarakat. Misalnya Anda ingin menulis tentang membaca 1 ayat, 2 ayat, mengikuti kajian, kemudian Anda rekam, Anda uraikan lagi dengan bahasa Anda, boleh, sudah jadi artikel. Atau Anda menulis Oh, dengan gaya cerita, kan bentuknya kan macam-macam. Jadi bisa dengan artikel narasi, bisa juga dengan artikel persuasif. Narasi biasanya dalam bentuk cerita atau dalam bentuk cerpen, boleh juga. Misalnya ada hikmah yang luar biasa, terus kemudian Anda pengalaman, kemudian pada saat Anda melakukan perjalanan ternyata ada cerita yang menarik, kalau itu ditulis itu menjadi inspirasi, boleh juga. Nggak ada larangan untuk mengikuti genre apa, itu sesuai dengan kecenderungan masing-masing gitu. Jadi oh gitu. terkadang kita, misalnya saya punya teman itu seorang wartawan Jawa Pos gitu tuh, di Caamu itu. Ya, dia dengan gowes sepedanya itu akhirnya saya bikinkan program Pancalca gitu di Bangga Indonesia TV. Jadi dia nggowes itu kemudian ada fenomena menarik, dia wawancarai, dia tulis, sudah jadi tulisan. Kemudian direkam, ya, kalau lagi bertamu ke rumah bosnya, mantan bosnya Pak Dahlan Iskan, dari ngomong-ngomong, saya bilang ya tulis saja. Sekarang mau dibikin apa? Saya bikinkan acara namanya Pancalca, namanya Caamu. Caamu itu yang menemukan pojok perkoro. Jadi dia adalah direktur pertama sekali JTV. Jadi yang menemukan apa berita dengan bahasa Jawa Metok ya, Jawa Surabaya. Nah, itu penemunya adalah teman saya dari Jawa Pos, namanya Caamu, namanya Abdul Muiz. Nah, sampai sekarang kan dipakai program itu. Program berita pakai bahasa apa? Jawa. Jadi fenomena-fenomena apa yang ada yang kita bisa lihat itu bisa jadi tulisan, bisa jadi artikel. Sebagaimana pertemuan-pertemuan sebelumnya kan saya mengatakan bisa diawali dari 5M. M itu dari apa yang kita lihat. Nah, jadi M pertama melihat. Jadi apa yang kita lihat itu juga bisa jadi inspirasi. Kemudian membaca. Membaca ini harus menjadi sahabat kembar bagi menulis. Jadi karena dengan banyak bacaan, maka pilihan kata kita jadi banyak. Jadi membaca itu tidak bisa tidak, seorang penulis itu harus banyak membaca. Jadi membaca itu kawan, sahabat kembarnya penulis. Jadi sahabat kembarnya menulis. Karena dengan membaca itulah kemudian pilihan kata kita jadi banyak, pengetahuan kita jadi luas. Beberapa tulisan saya kan karena dari bacaan. Nah, bacaan itu bisa dari bacaan memang benar-benar membaca, atau bisa juga membaca situasi, membaca kondisi. Makanya Iqra itu kan tidak hanya membaca sesuatu yang tersurat, tetapi juga yang tersirat. Jadi dari 5M tadi apa? Menulis, melihat. Jadi Melihat. apa yang kita lihat itu bisa jadi inspirasi. Kemudian apa yang kita baca. Nah, jadi dari bacaan kita, kemudian kita tulis ulang dengan bahasa kita sendiri itu boleh, tidak jiplak. Ditulis dengan bahasa kita, kemudian dikaitkan dengan konteks kekinian, itu akan menarik. Kemudian menghayal. Nah, menghayal pun itu juga jadi karya. Makanya karya yang bentuknya apa? Fiksi. Dari khayalan kita. Itu siapa itu? Penulisnya Stephen apa itu? J.K. Rowling ya, yang menulis buku Harry Potter. Nah, itu berumah tangga itu dari imajinasinya yang luar biasa, dari menghayal. Dari menghayal itu juga bisa jadi karya. Kalau kemudian itu dibuat tulisan yang menjadi inspirasi. Kemudian dari mengalami, ya, apa yang kita alami itu juga jadi ide, jadi mengalami pengalaman. Jadi ketika kita melakukan adventure, perjalanan, suka melakukan perjalanan, apa yang kita alami itu juga bisa menjadi sebuah ide untuk ditulis menjadi artikel, dikembangkan lagi bisa jadi buku. Ya, dari apa tadi mengalami. Nah, kemudian melihat tadi sudah mengamati ya, ini riset, melalui riset, penelitian itu juga jadi menjadi artikel, menjadi tulisan. Kalau itu dikembangkan bisa jadi artikel ilmiah, itu biasanya untuk ngisi jurnal-jurnal, untuk kepangkatan tuh. Itu sebenarnya kita bisa dapatkan ide itu dari 5 ini yang saya sampaikan. Termasuk cerita orang lain. Nah, jadi pengalaman orang lain itu juga bisa jadi ide. Jadi pengalaman orang lain itu juga bisa menjadi ide atau artikel tulisan kita. Ya, jadi minggu ini bahkan sore tadi yang saya sampaikan materi tentang bagaimana revolusi rasa, karena saya merasa rasa dan kesadaran bangsa ini sekarang sudah mulai pudar dan bahaya. Jadi kalau pemimpin sudah tidak memiliki rasa dan kesadaran terhadap rakyatnya, itu tunggu aja kehancurannya.
Saya tulis dengan bahasa yang cukup halus gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kalau tentu sesuai dengan kekhasan kita masing-masing gitu. Termasuk talkshow saya hari ini di Radio Smart FM, saya berbicara tentang bagaimana sekarang kita membangun lagi rasa dan kesadaran, dan ternyata ada 5 sadar tadi itu yang membuat kita tetap bahagia, yaitu sadar Tuhan, sadar diri, kemudian sadar hidup, sadar masalah. Masalah itu pasti terjadi kalau tidak sadar Tuhan dan sadar. Jadi kalau ketiga sadar sebelumnya itu salah satunya tidak ada, pasti masalah. Nah, sadar masalah itu membuat kita untuk mengevaluasi diri, dan yang terakhir adalah sadar bahagia. Nah, termasuk kita bisa menuliskan itu, dibangun dari rasa kesadaran dan rasa hati nurani. Jadi kita ini sekarang harus membangun lagi yang disebut dengan jiwa, hati dan nurani. Ini yang kata Profesor B.J. Habibie adalah super intelligent, ya, super intelligent software yang dianugerahi oleh Allah yang hebat. Nah, tinggal bagaimana sekarang kita membangun lagi ini. Ya, apakah itu sebagai pemimpin, sebagai guru, sebagai dosen, ayo kita bangun lagi, membangun rasa dan membangun kesadaran. Maka dengan cara itulah nanti kemudian peradaban itu akan kembali akan unggul lagi. Ini akan hancur peradaban kita kalau kayak gini terus. Baik, itu ya Bunda Bu Dewi. Jadi tidak harus kemudian tadi sesuai dengan kekhasan. Itu banyak ide yang tinggal kemudian kita fokus. Nah, tadi sudah saya sampaikan kalau untuk dunia internet, dunia maya, sosial media atau blog itu tidak usah terlalu panjang. Nah, jadi cuma 2 halaman gitu. Makanya kemudian kita juga bisa gunakan metode yang pernah saya ajarkan dengan metode 6 topi berpikir ya di pertemuan-pertemuan. Yang baik. Itu loh Pak, yang untuk menyentuh pembaca itu ada ya triknya itu loh yang belum saya bisa. Ya, dengan tulisannya datar gitu. Sederhana, kalau membentuk pembaca itu libatkan emosi dan perasaan, seakan-akan kita mengalaminya. Kan kalau dalam topi berpikir kan ada 6 itu kan. Jadi bisa menggunakan topi berpikir putih. Topi berpikir putih itu berarti masih menggali data, informasi, fakta. Ya. Kalau kemudian kita menggunakan topi kuning, berarti kita melihat dari data dan fakta itu ada harapan, ada semangat lah. Ketika kita menulisnya itu ada harapan, ada semangat. Kemudian topi hitam mengkritisinya. Terus kemudian topi hijau menemukan solusi, ide dan gagasan. Kemudian kalau topi topi merah sudah melibatkan emosi dan perasaan. Kalau kita sudah mulai menyimpulkan berarti menggunakan topi biru. Nah, kalau kita menggunakan ritme topi berpikir ini, tulisan kita jadi menarik. Karena tidak datar saja, tidak menunjukkan data dan fakta, tapi kemudian ada harapan, ada solusi, kemudian ada kritisi, ada dalilnya, kemudian melibatkan emosi. Nah, jadi 6 topi berpikir itu membantu kita untuk menjadikan tulisan kita ini jadi punya ritme. Kalau nada itu ada nada-nadanya gitu. Nah, kita harus ingat orang Indonesia ini kan suka cerita, maka sebenarnya kita juga bisa melakukan pendekatan dengan bercerita, cerita-cerita yang menginspirasi. Nah, makanya kita banyak membaca buku-buku, kisah-kisah, atau kita menemukan sesuatu di lapangan yang inspirasi. Biasanya dengan tulisan yang memuat kisah-kisah yang menginspirasi, yang kemudian menjadi contoh dan mencerahkan, itu juga menjadi menarik. Karena menyentuh perasaan itu kan berarti melibatkan emosi. Nah, melibatkan emosi dan perasaan itu berarti kita harus benar-benar menyampaikan itu dari ketulusan, dari lubuk hati yang dalam. Saya memakai ilmunya Profesor Hamka saja. Profesor Hamka itu mengatakan gini, retorika yang bagus itu bukan retorika yang kata-katanya yang enggak, retorika yang bagus itu muncul dari kebersihan hati dan nurani. Maka kalau kita kemudian menyampaikan sesuatu, baik secara lisan ataupun tulisan, itu berangkat dari kesadaran tadi yang saya katakan. Kesadaran dan kemudian rasa, kesadaran dan rasa itu dibangun, maka tulisan itu akan nyampe pada pembaca. Ya, jadi gitu Bunda. Jadi saya ngomong semacam ini, nyampe kan kepada pemirsa saya. Demikian juga ketika saya menulis itu kan itu terasa bahwa semangat itu semangat
yang saya tulis di dalamnya itu terasa seperti bergejolak gitu. Dan itu kalau pembacanya akan merasakan itu. Merasakan bagaimana saya harus bergerak, merasakan bagaimana hidup itu harus penuh semangat. Nah, itu karena muncul dari kedalaman, menulis itu karena muncul dari rasa, muncul dari kesadaran dan rasa itu. Itu Bunda. Rahasianya cuma di situ aja. Tinggal kemudian bagaimana menyampaikan pengemasan itu nanti pengemasan bahasa nanti akan terasa sendiri ketika kita banyak membaca. Ketika kita banyak membaca, maka pilihan kata kita jadi banyak. Nah, jadi membaca itu tidak bisa tidak. Membaca itu menjadi sahabat kembarnya kalau kita ingin jadi menulis. Ingin jadi penulis yang andal, maka kita harus banyak membaca. Karena dengan membaca itu membuat pengetahuan dan pilihan kata kita jadi banyak, sehingga kita bisa menuangkan ide itu menjadi apa ya? Menjadi mudah gitu. Karena apa? Bahasanya banyak, pilihan katanya banyak. Nah, apalagi kemudian rahasianya sebenarnya kalau di Indonesia itu sebenarnya sederhana. Kalau dalam bahasa saya itu adalah kalau kita memposisikan, nah misalnya ketika saya bicara di hadapan para buruh gitu, saya memposisikan kalau saya sebagai buruh kira-kira kayak apa sih apa yang diinginkan dia kan gitu. Nah, harusnya seorang pemimpin itu juga gitu, dia bisa merasakan hati rakyatnya gitu. Ya, saya pikir itu ya Bu Dewi. Ya ada pertanyaan lagi nih dari Mas Anwar. Ya, sementara ya sudah saya Mas Anwar itu penulis awal yang penulis awal yang sesuai jenis tulisan apa Ustaz? Lah monggo yang mudah bagi Anda apa dulu gitu. Jadi tadi kan sudah saya pacu dengan banyak inspirasi tadi itu. Anda bisa menulis sesuai dengan keahlian Anda. Nah, bidang keahlian yang Anda kuasai hari ini. Karena Anda yang paling kuasa, artinya yang paling menguasai bidang itu, best practice Anda, pengalaman Anda selama ngajar, itu kan juga bisa jadi tulisan. Jadi tulisan yang paling enak dan mudah awal untuk menulis ya menulis sesuai dengan bidang keahlian kita. Kalau dalam bahasa saya passion. Nah, kalau sesuai dengan passion kita itu biasanya kita enjoy melakukan itu. Jadi kalau saya ditanya menulis apa Ustadz yang paling enak bagi pemula? Ya menulis tentang dirinya. Nah, menulis tentang keahliannya atau passion dia itu akan menjadi baik. Itu akan menjadi lebih mudah. Nah, gitu Mas Anwar. Masih ada waktu 9 menit teman-teman sekalian. Nanti kalau mau dilanjutkan dengan tanya jawab ya boleh nanti kita masuk di ID meeting dan password yang sama. Monggo, bisa di-unmute saja. Kita masih ada waktu 9 menit ini. Tadi sudah ada informasi bahwa karena kalau kita menggunakan Zoom yang berbayar memang setiap 40 menitan. Monggo gitu Mas Anwar. Bagaimana cara supaya tulisan yang kita tulis tidak bertele-tele? Ya ditulis saja, nanti setelah selesai baru dibaca, nah, baru diedit. Jadi jangan ngedit di awal, karena biasa. Jadi nanti tulisan kita akan semakin efektif kalau kita sering menulis. Nah, nanti biasakan SPOK, subjek, predikat, objek. Nah, tapi jangan diedit di awal, tulis saja dulu, setelah selesai kamu baca ulang. Baru mulai diedit. Jadi ngedit itu mesti di akhir. Jangan sampai ngedit di awal. Kalau ngedit di awal, kita tidak akan pernah menyelesaikan tulisan. Karena apa? Yang mengedit akhir itu nanti siapa? Saya sudah mulai membuat outline. Kemudian masing-masing subbab itu sudah mulai saya tulis. Pokok nulis tapi Mas ya. Iya, tulis saja dulu. Nanti setelah selesai semua, baru kemudian dibaca, diedit sendiri. Nah, sebelum diserahkan ke saya. Diedit sendiri itu artinya gini, dibaca itu mungkin ada yang ditambah, ada yang dikurangi gitu. Oh, okay. Kalau sejak awal sudah ngedit, tidak selesai pasti. Nanti Anda kita baca terus juga itu enak ya. Itu leren. Jadi biarkan mengalir, kalau sudah kerangka berpikir ketemu, subbabnya sudah jalan, ya sudah beranjak mulai dari bab 1, bab 2 dan seterusnya. Setelah selesai semua, kemudian dibaca ulang, dibaca ulang, di print, suruh baca, dikasihkan ke suami atau teman, coba kamu baca.
ada masukan apa enggak. Setelah itu baru dikirim ke saya. Saya akan baca lagi, saya akan bantu edit. Tapi kan nanti diedit lagi sama jenengan gitu. Iya. Nanti kan sama penerbit kan juga diedit IYD-nya kalau ada kata-kata yang salah gitu kan. Tapi dalam proses penulisan naskah itu jangan edit diletakkan di awal gitu, tapi di akhir. Nah, jenengan kalau baca buku saya yang 90 hari menulis buku atau pedomannya itu kan edit itu kan di terakhir kan ya. Kan ada checklistnya 90 hari, minggu pertama apa, minggu kedua apa, minggu ketiga. Kalau Anda komitmen dengan itu pasti selesai naskahnya. Karena itu sudah hasil riset bertahun-tahun. Dan kemudian saya bisa rumuskan itu dan ternyata banyak teman-teman sudah membuktikan gitu. Teman-teman murid-murid saya dari berbagai angkatan. Ya, gitu. Yang sulit itu kan komitmennya itu, Pak. Setiap harinya nulis itu. Ya, komitmen itu yang bisa menyelesaikan kan diri kita. Sisihkan 1 jam saja lah. Kalau enggak bisa 1 jam, 40 menit, 2 halaman. Nulis saja. Nah, bagaimana kalau pas boring itu, ya Anda keluar sebentar, Anda nyari udara segar, atau Anda buka-buka laptop, ide-ide segar itu kan, nanti sudah kembali, masuk lagi, ditulis. Kan kalau sudah kerangkanya sudah ketemu, kan berarti bisa memulai dari bab mana saja boleh. Jadi tidak harus di awal, bisa di tengah-tengah, bisa di akhir. Nanti aja kalau sudah selesai semua baru disambung-sambungkan. Yang penting kan kerangkanya sudah ketemu. Jadi tidak harus dimulai urut bab 1, bab 2, tidak. Boleh juga meloncat ke bab yang kita siap dulu. Artinya kita sudah temukan bukunya, referensinya, kita bisa mulai dari situ tuh. Nah, tulis atau kita bisa nulis dari bab terakhir atau nulis dari epilognya atau nulis biografi penulisnya. Nah, jadi tentang biografi penulisnya atau kata pengantarnya boleh karena yang penting kan kerangka berpikirnya sudah ketemu. Kalau kerangka berpikirnya sudah ketemu, kita bisa mulai dari mana saja, bisa dari awal, bisa tengah, bisa di akhir. Nanti setelah selesai semua disambung-sambungkan. Itu caranya. Jadi memang yang awal kita harus selesaikan dulu outline naskah bukunya itu. Dari situ kan ketahuan babnya, subbabnya apa, dan sebagainya. Baik teman-teman sekalian, masih ada waktu 5 menit. Kalau masih ada yang ditanyakan, monggo. Masih ada waktu 5 menit. Jadi ini sebenarnya beberapa materi kan sudah selesai semua, tinggal konsultasi dan kemudian action. Monggo silakan, ada yang ditanyakan lagi. Mana tadi ada pertanyaan. Ustadz, bagaimana caranya supaya Ustadz saat menulis naskah, apakah perlu dituliskan nomor halaman di tiap halamannya? Iya, kan nanti kan ngetik ada halaman otomatis. Jadi tapi nanti setelah selesai semua, nanti sebenarnya layout naskah nanti yang ngerjakan penerbit. Jadi nanti halamannya berapa, judulnya ini halaman di mana, nanti dibantu oleh penerbit sudah. Jadi yang penting naskah itu Anda sekarang tulis saja dulu. Ya gitu. Jadi ketika kita ngetik kan mesti ada nomor halaman nanti. Tapi nanti kemudian bab ini halaman berapa nanti yang ngatur penerbit layoutnya. Tinggal tipe bukunya kita apa, tipe A5 atau kemudian standar saja yang normal seperti buku saya Tanda di Alam Semesta itu standar UNESCO. Kalau yang A5 lebih kecil yaitu buku saya yang 90 hari nulis buku itu standarnya A5. Nah, nanti yang layoutnya penerbit. Jadi Anda hanya selesaikan naskahnya saja. Ya. Tinggal kemudian nanti setelah selesai baru Anda baca lagi mungkin EYD-nya apa. Mungkin ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Tapi memang proses awal penulisan itu memang edit itu diletakkan di akhir. Kalau Anda sejak pertama sudah ngedit, baca, terus nggak selesai. Itu nang ketikan ya, mesin ketikan itu banyak kertas diwel-wel aja. Gua ketik mana kok api gua. Karena memang kita kena otak kita. Iya, harusnya otak kanannya mengalir terus, baru otak kirinya itu nanti di akhir. Makanya kan saya guyonan saya itu saya haramkan untuk ngedit di awal. Nah, edit itu terakhir. Kalau Anda
masih ingat apa jurnal yang saya kirim itu di PowerPoint-nya itu kan minggu pertama apa, minggu kedua apa. Atau di buku saya yang 90 hari nulis buku yang di tengah halaman itu ada checklist untuk menyelesaikan buku dalam 90 hari. Baik, teman-teman sekalian, ada lagi yang ditanyakan? Masih ada waktu berapa ini? 3 menitan. Masih ada waktu 2 menit. Kalau memang tidak ada pertanyaan ya saya akhiri. Sehingga kemudian pertemuan kita malam hari ini cukup sampai di sini dulu. Tapi kalau masih ada pertanyaan yang mungkin masih bisa berkembang, saya akan buka Zoom yang kedua. ID meeting-nya sama password. Bagaimana? Cukup ya? Saya tanya, Ustaz. Oke, 1 menit ini. Oke, Ustaz. Ya. Ini saya terkait dengan penulisan biografi, Ustaz. Ya. Saya misalkan punya ide itu menulis tokoh-tokoh yang berhasil di Gresik ini. Ada beberapa tokoh pengusaha ya. Nggak apa-apa. Yang belakang pendidikannya hanya SMA, tapi itu teknisnya gimana, Dok? Untuk apa? Langkah awal, kemudian apa? Ya, langkah pertama silaturahim dan melakukan gagasan tadi, mewawancarai. Jadi dicatat, direkam. Gitu ya? Iya. Oh gitu. Nah, nanti kemudian berapa tokoh misalnya ingin mengumpulkan berapa tokoh, ya sudah sampean bikin outline dulu. Kira-kira gambaran buku sampean itu apa nanti. Saya akan pertanyaannya sudah di list dulu apa saja. Itu menjadi bahan untuk interview dan menjadi bahan dalam buku. Jadi memang harus interview, harus kemudian direkam, ditulis. Setelah itu selesai tulisannya disampaikan ke beliau. Mungkin ada tambahan, ada kekurangan. Nah, sampai kemudian kembali lagi sampai kemudian buku itu jadi. Ya, kira-kira itu memang langkah. Oke. Jadi kayak meneliti, minta keikhlasan beliau, kemudian foto, dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan, boleh-boleh saja. Nah, siapa tahu tokoh itu kemudian malah seneng, terus kemudian antum nggak biayai gitu kan, lumayan. Kan biografinya dia.